Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Septia Rizky Saputri dengan NIM 18101103068. Jadi sekarang saya akan menjelaskan tentang analisis pengendalian kualitas produk AMDK 240 mili pada PT Tirta Investama Aqua Klaten dengan menggunakan metode Zeven Tools. PT Tirta Investama merupakan perusahaan air minum yang dinaungi oleh PT Aqua Golden Mississippi, produsen aqua yang menjadi pelopor industri air minum di Indonesia yang memproduksi produk aqua kemasan 240 mili, 330 mili, 600 mili, 1500 mili, galon, dan maison 500 mili. PT Tirta Investama ini pertama berdiri pada tahun 1973 di Bekasi, dan pada tanggal 4 September 1998, Aqua secara resmi diakuisisi oleh Danone. Salah satu upaya peningkatan kualitas produk Aqua yaitu mencapai tingkat zero defect pada produksinya. Namun hingga sejauh ini Aqua belum bisa merealisasikan capaian zero defect seperti yang diharapkan. Termasuk pada Aqua 240 mili terdapat 5 jenis cacat, yaitu cacat cup, cacat lid, cacat filling, foreign body, dan cacat box. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan di suatu perusahaan untuk meningkatkan kualitas produk atau pengendalian kualitas. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan metode Zeven Tools. Apa sih metode Zeven Tools itu? Metode Zeven Tools atau 7 alat pengendalian kualitas merupakan alat-alat statistika yang dipergunakan untuk meningkatkan kualitas dan mengatasi permasalahan-permasalahan yang muncul dalam proses manufacturing. Dengan adanya Zeven Tools ini dapat mengidentifikasikan masalah dan mempersempit ruang lingkup masalah tersebut serta menemukan faktor yang menyebabkan terjadinya masalah sehingga dapat dengan mudah mencari tindakan perbaikan dan pencegahan dengan tepat sehingga permasalahan yang sama tidak akan muncul lagi. Pada penelitian ini, data-data yang diperoleh dari pengamatan PT Tirta Investama Klaten adalah data cacat produk dan data target produksi yang akan diolah dengan menggunakan metode Zeven Tools untuk meningkatkan kualitas produk. Bisa dilihat, di sini ada tabel check sheet data reject Aqua 240 mili dari bulan Januari hingga bulan Maret. Bisa kita lihat di sini ada kolom jumlah produksi cup, ada kolom jenis cacat, kondisi cup, kondisi lid, filling level, foreign process, dan box process. Ada jumlahnya dan juga ada total untuk per bulannya. Setelah kita mendapatkan nomor pengamatan atau check sheet, maka selanjutnya yang akan kita buat adalah run chart. Menurut Basterfield 2009, run chart merupakan bentuk diagram yang digunakan sebagai alat analisa untuk mengumpulkan dan menginterpretasikan data, menunjukkan output dari suatu proses, menunjukkan kejadian yang sedang terjadi dalam situasi tertentu, dan untuk membandingkan data dari periode yang satu dengan periode lainnya. Bisa kita lihat di sini ada run chart data reject PT Tirta Investama. Berdasarkan data reject yang telah diperoleh sebelumnya, sudah terdapat 5 jenis reject, yaitu reject pada kondisi cup, kondisi lid, filling level, foreign body, dan box process. Pada run chart ini menunjukkan diagram data reject yang sudah digolongkan menjadi satu jenis reject yang menjadi persoalan di PT Tirta Investama. Grafik ini adalah hasil dari stratifikasi penelitian ini. Langkah selanjutnya yaitu membuat histogram. Histogram ini merupakan histogram untuk masing-masing jenis cacat yang terjadi pada PT Tirta Investama. Yang pertama, ada histogram reject cup. Yang kedua, ada histogram reject lid. Yang ketiga, ada histogram reject foreign body. Dan yang keempat, ada histogram reject process box. Langkah selanjutnya yaitu membuat peta kendali atau control chart. Peta kendali dapat dibagi menjadi 2 golongan menurut jenis datanya, yaitu peta kendali untuk data atribut dan peta kendali untuk data variabel. Yang digunakan dalam penelitian ini yaitu peta kendali data atribut.
Bisa kita lihat di sini ada grafik kendali atau control chartnya. Pada grafik ini nilai CL sebesar 0,013, nilai upper control limitnya sebesar 0,014, dan nilai lower control limitnya sebesar 0,013. Bisa kita lihat di grafik ini nilai U berada di luar batas kendali, atau bisa dikatakan bahwa proses ini tidak terkendali secara statistika sehingga perlu dilakukan perbaikan. Langkah selanjutnya yaitu membuat diagram Pareto. Menurut Westerveld, diagram Pareto adalah grafik yang menunjukkan masalah berdasarkan urutan banyaknya kejadian. Masalah yang paling banyak terjadi ditunjukkan oleh grafik batang pertama yang tertinggi serta ditetapkan pada sisi yang paling kiri, dan seterusnya sampai masalah yang paling sedikit terjadi ditunjukkan oleh grafik pada bagian kanan. Bisa kita lihat di sini ada diagram Pareto reject produk Aqua 240 ml. Dari hasil pengamatannya ini diketahui bahwa 80% cacat produksi yang terjadi pada produksi Aqua 240 ml di PT Tirta Investama didominasi oleh dua jenis cacat produk, yaitu cacat pada kondisi cup sebesar 647.499 dan cacat di kondisi lid sebesar 903.937. Diagram Pareto ini diputuskan atau diprioritaskan untuk memperbaiki cacat yang lebih dominan. Untuk diperbaiki lebih dahulu adalah reject pada kondisi cup dan kondisi lid. Sesuai hasil diagram ini, langkah selanjutnya yaitu melakukan diagram sebab akibat yang berfungsi untuk mengetahui penyebab cacat dominan yang terdapat pada produk Aqua 240 ml. Menurut Douglas, kegunaan dari diagram sebab akibat yaitu untuk mengenal penyebab yang penting, untuk memahami semua akibat dan penyebab, untuk membandingkan prosedur kerja, untuk menemukan solusi menyelesaikan masalah yang tepat, untuk lebih efisiensi dalam menganalisa kondisi aktual, untuk perbandingan kualitas prosedur atau jasa, membuat standarisasi operasi yang ada maupun yang direncanakan, pembelajaran pada pihak terkait untuk membuat keputusan dan tindakan perbaikan pada ketidaksesuaian yang ada, dan dapat mengurangi serta menghilangkan kondisi yang menyebabkan ketidaksesuaian produk atau jasa yang dikeluhkan oleh pelanggan. Di sini kita bisa lihat diagram sebab akibat. Diagram sebab akibat ini berasal dari berbagai faktor, yaitu yang pertama ada faktor mesin yang berpengaruh, yaitu air silinder bocor sehingga tidak dapat menggerakkan sisir dispenser yang menyebabkan cup tidak mau jatuh sehingga holder kosong tanpa cup. Terus yang kedua ada faktor manusia, yaitu operator yang kurang teliti dalam bekerja. Seharusnya operator menaruh cup saat ada holder kosong. Selain itu, faktor dari manusia akibat turunnya konsentrasi kerja pada operator yang dapat disebabkan oleh kelelahan, kebisingan akibat distraksi lingkungan lantai produksi dan suhu lantai produksi yang mencapai 34 derajat Celcius sehingga menyebabkan operator kurang teliti dan mengantuk. Yang ketiga ada faktor metode yang menjadi sebab dan akibat dari reject lid dan cup, yaitu permintaan konsumen yang tidak stabil dan standar setting yang kurang jelas sehingga standar setting dianggap sepele dan hanya fokus terhadap pengalaman. Yang keempat yaitu faktor material yang dapat mengakibatkan masalah, yaitu material yang berbeda yang diperoleh dari vendor yang berbeda. Langkah terakhir yaitu membuat scatter diagram. Scatter diagram sendiri menurut Westerveld merupakan cara yang paling sederhana untuk menentukan antara sebab akibat dari dua variabel. Begitu juga dengan langkah-langkah yang sederhana. Data dikumpulkan dalam bentuk pasangan titik X, Y. Dari titik tersebut dapat diketahui antara variabel X dan variabel Y, apakah terjadi hubungan positif atau negatif. Bisa kita lihat di sini ada diagram tebar PT Tirta Investama. Diagram ini menjelaskan terdapat dua variabel antara jumlah produksi Aqua 240 ml dan jumlah reject produk. Dapat diperoleh di sini bahwasanya diagram memiliki bentuk tidak berkorelasi.
yang artinya jumlah produksi dari data permintaan yang kurang stabil tidak mempengaruhi jumlah reject meningkat atau menurun. Dari penelitian ini didapatkan kesimpulan yaitu terdapat 5 jenis reject, yaitu reject pada kondisi cup, kondisi lead, filling level, foreign body, dan process box dengan masing-masing level nilai reject berbeda-beda. Untuk 2 reject yang paling tinggi yaitu reject cup dan reject lead. Sudah dijelaskan juga tadi terdapat faktor-faktor yang menyebabkan reject, yaitu faktor manusia, faktor mesin, faktor material, dan juga faktor metode yang digunakan. Untuk mengurangi reject, terdapat rekomendasi perbaikan atau rekomendasi usulan yang dapat dilakukan. Untuk aspek mesin sendiri yaitu dilakukannya perbaikan dan juga dilakukannya set awal sebelum digunakan. Dan untuk aspek manusia sendiri yaitu diberikannya pelatihan untuk membantu keahlian operator dalam menjalankan tugasnya agar lebih terampil serta melakukan pengawasan yang ketat, memberikan waktu istirahat yang cukup. Dan untuk masalah material bisa dilakukan evaluasi kembali untuk vendor sebagai pertimbangan untuk menetapkan pemesanan bahan baku yang baik dan mampu digunakan untuk proses produksi pada periode selanjutnya, serta mengajukan kontrak kerjasama apabila bahan baku mengalami penurunan kualitas, maka vendor melakukan ganti sebagai pengganti dan menjalankan kerjasama yang awet. Baiklah, itu tadi penjelasan mengenai analisis pengendalian kualitas produk AMDK 240 mili pada PT Tirta Investama Aqua Klaten dengan menggunakan metode Zeven Tools. Saya berharap bisa dipahami dengan baik dan mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan pengucapan. Terima kasih.